Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Expose lebih dekat, lebih santai, tempat di mana kita bisa membahas segala hal yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya, kembali hadir untuk Anda. Bersama dengan saya Yusita, Expose kali ini kita akan berbincang mengenai program Mu'alaf Center Aisyah atau MCA yang ada di Kota Pekalongan. Kita tahu bahwa program ini sudah resmi dilaunchingkan dan dibuka yang dilakukan oleh Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kota Pekalongan oleh Ibu Hajah Inggit Soraya SSN selaku pembina organisasi perempuan yang ada di Kota Pekalongan. Lantas bagaimanakah kegiatan yang dilakukan dan apa saja yang ada dalam program Mu'alaf Center Aisyah ini? Tentunya saya juga penasaran pemirsa, dan pemirsa di rumah pun juga ingin mengulik bersama. Maka dari itu di sini saya tidak sendirian, saya sudah bersama dengan dua narasumber yang sangat luar biasa. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini ada Ibu Endang Supriyati, ya, selaku Ketua Daerah Aisyah, pimpinan Daerah Aisyah Kota Pekalongan, bersama dengan Ibu Eko Intiniangsi, Ketua Majelis Tablik, seperti itu ya Bu ya. Baik Bu Endang Supriyati, apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya Ibu ya. Luar biasa. Hari ini semangat. Insya Allah. Insya Allah semangat. Baik. Untuk Ibu Eko Intiniangsi, ini bagaimana kabarnya? Sehat, terima kasih Mbak Ayu. Iya, cantik sekali. Alhamdulillah Ibu juga cantik ya. Luar biasa, ini dua wanita yang sangat menginspirasi tentunya pemirsa, dengan tema yang sudah kita bahas hari ini Bu, tentang kenal lebih dekat bersama dengan Mu'alaf Center Aisyah, seperti itu. Tentunya pembahasan episode kali ini sangat menarik Bu untuk dibahas seperti itu. Dan pastinya untuk pemirsa yang ada di rumah pun ikut penasaran bagaimana kegiatan yang ada di Mu'alaf Center Aisyah ini, dan juga hal-hal yang program-program apa saja yang ada di MCA. Maka dari itu saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan ini Bu kepada Ibu Endang ya. Bu Endang ini selaku pimpinan Daerah Aisyah. Ini pemirsa di rumah pasti juga penasaran, bagaimana sih Bu sejarah dari program Mu'alaf Center Aisyah Ibu? Mungkin bisa dijelaskan Bu Endang. Terima kasih Mbak Ayu. Pemirsa yang ada di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'alaf Center Aisyah ini sebenarnya adalah program dari pimpinan Pusat Aisyah Majelis Tablik, hasil keputusan Muktamar ke-47 di Makassar pada tahun 2015. Nah, diamanahkan untuk dilaksanakan di semua tingkat persyarikatan yang ada di Aisyah. Jadi dari pimpinan pusat sampai ke pimpinan ranting Aisyah. Nah, kami pimpinan Daerah Aisyah Kota Pekalongan ini daerah pada prinsipnya itu sami'na wa atoknya. Jadi artinya yang menjadi keputusan pimpinan pusat itu daerah siap melaksanakan walaupun belum seperti yang dituntutkan oleh pimpinan pusat. Baik, ada lagi Bu yang ingin disampaikan mengenai MCA ini terkait sejarah mungkin berdirinya dan kenapa program ini ada? Ya, Mu'alaf Center Aisyah itu ada di divisi Majelis Tablik. Jadi di Majelis Tablik ini ada divisi Mu'alaf Center, kemudian ada BIKSA, jadi Balai Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyah. Kemudian ada juga Mubalighot. Jadi kita punya Korp Mubalighot.
Jadi sehingga dari divisi-divisi yang ada di Majelis Tabligh ini kita kolaborasikan. Kemudian kenapa Mu'alaf Center ini ada? Itu sebenarnya awalnya itu hanya dari semacam curhatan ya. Jadi curhatan yang menyampaikan suatu permasalahan dari warga, kemudian ternyata sesuai dengan yang ada di program pimpinan pusat, sehingga kami juga meminta saran ke pimpinan wilayah. Jadi kita tidak tiba-tiba langsung ayo didirikan Mu'alaf, itu juga tidak. Jadi memang semua program itu dari pimpinan pusat, kemudian breakdown ke pimpinan wilayah, baru ke pimpinan daerah. Harapannya sampai ke pimpinan cabang dan pimpinan ranting. Tapi kami di sini di Kota Pekalongan ini masih di pimpinan daerahnya. Jadi kita belum ke cabang, belum ke ranting. Karena luar biasa yang harus kita tangani itu tidak gampang. Banyak tantangannya, banyak masalah, banyak problemnya. Itu Mbak Ayu. Baik, luar biasa sekali untuk ternyata program MCI ini perjalanannya sangat panjang ya, seperti itu ya Bu ya. Hingga tercetus nama Mu'alaf Center Aisyah seperti itu. Nah ini Ayu juga penasaran, mungkin Ibu Eko bisa menjawab ini pertanyaan, kenapa bernama Aisyah? Ini mungkin ada sejarahnya gitu. Kenapa Aisyah gitu? Apa arti dari Aisyah sendiri pada hingga tercetus Mu'alaf Center Aisyah seperti itu? Aisyah itu adalah organisasinya perempuan Muhammadiyah. Jadi kita merupakan organisasi otonom Muhammadiyah. Tapi kami berhak melakukan segala hal kegiatan yang terkait dengan kemaslahatan. Nah, kenapa namanya Aisyah? Karena kami penyelenggaranya adalah organisasi perempuan Aisyah itu. Baik, berarti Aisyah ini adalah sebuah organisasi perempuan yang berpusat pada Muhammadiyah seperti itu ya Ibu ya. Luar biasa. Kemudian tadi untuk meneruskan Ibu majelis tabligh ya, itu bisa dijelaskan Ibu bagaimana itu? Kenapa bisa berkolaborasi dengan betul Ibu Endah. Jadi Assalamualaikum para pemirsa Batik TV. Kenalkan saya Eko Indonesia dari Majelis Tabligh PDA Kota Pekalongan. Ini akan saya tambahkan sedikit. Jadi dasar pendirian Mu'alaf Center Aisyah adalah dari surat di dalam Al-Quran, surat nomor 47, yaitu surat Muhammad ayat 7, yang di situ berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu intansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi di ayat itu ada satu perintah, ya wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka kamu akan ditolong Allah dan Allah akan menguatkan kedudukanmu. Nah, para mu'alaf ini adalah orang-orang yang ibaratnya dari tidak tahu kepengen tahu gitu ya. Orang yang pindah ke sesuatu kan dari yang tidak tahu menjadi tahu, atau kalau bisa dikatakan minazulumat ilan nur, dari kegelapan dia pengen mencari satu cahaya, satu pencerahan gitu. Maka itu mu'alaf sendiri itu sebenarnya ada dua macam. Kalau mungkin orang angan-angannya mu'alaf itu ini baru masuk Islam, baru bersyahadat disaksikan orang banyak. Tidak hanya itu Mbak Ayu. Jadi mu'alaf itu ada yang mereka itu sudah masuk Islam sejak lama, bahkan mungkin sudah puluhan tahun, tapi keagamaannya masih kurang. Jadi selalu masih akan terus kita bina. Kemudian yang mu'alaf yang paling banyak dipahami orang banyak, yaitu yang baru berpindah dari agama yang lama kepada agama yang baru gitu. Dan semuanya dalam wadah Mu'alaf Center Aisyah ini nanti akan kita perhatikan sesuai kebutuhannya. Nah, Mu'alaf Center Aisyah ini jangan dianggap sebagai Aisyah membuat wadah mu'alaf.
wah ini mau narik-narik orang suruh masuk Islam nih, kayak gitu. Tidak seperti itu ya Mbak Ayu. Jadi Mu'alaf Center Aisyah ini adalah wadah untuk pembinaan. Artinya pembinaan, kita hanya menampung orang-orang yang memang pengen belajar, pengen meningkatkan keimanannya di wadah, kita wadahi dalam satu wadah yaitu MCA. Jadi biar mereka itu yang kepengen tahu, pengen meningkatkan pengetahuannya, bisa di situ, pengen bahkan mungkin yang aku pengen jadi mubalighot kan ada saja. Kalau ada orang baru masuk pengen lebih, itu kan nanti akan lebih pinter daripada kita yang ngurusi. Mungkin kita yang ngurusi udah tahun-tahunan ngaji tapi nggak paham-paham juga, ibadahnya juga gitu-gitu aja. Bahkan yang baru ini nanti bahkan mungkin akan jauh lebih hebat dari yang ngurusi gitu Mbak Ayu. Kemudian tadi menambahkan yang Aisyah itu juga kita mengambil Siti Aisyah itu ya Ibu ya. Itu kan istri Rasulullah yang sangat cerdas. Jadi ngambilnya nama dari beliau juga merujuk kepada istri Rasulullah yang namanya Siti Aisyah. Tapi ini karena organisasi kumpulan jadinya Aisyah, menunjukkan satu komunitas gitu. Terima kasih Mbak Ibu. Luar biasa sekali Ibu, terima kasih Ibu Eko. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ini mungkin saya ingin tanyakan kepada Ibu Endang. Sebenarnya apa Bu yang mendorong pimpinan daerah Aisyah di Kota Pekalongan ini akhirnya mendirikan sebuah Mu'alaf Center Aisyah? Yang paling dasar apa Ibu? Kami akhirnya mendirikan Mu'alaf Center karena itu merupakan amanah organisasi. Jadi artinya program pimpinan pusat tadi sudah saya sampaikan, maka kami di daerah Sami'na wa Atokna. Sami'na wa Atokna, seperti itu. Iya. Jadi kami dengar, kami taat. Baik, kalau dari Ibu Eko mungkin ada ingin penambahan sedikit? Jadi ketika kita tadi yang hasil omong-omong curhat sana sini mendengar ada salah satu pengurusan di cabang, kali ini cabang utara yang kita ngaji-ngaji terus ketahuan bahwa saya juga mu'alaf gitu. Ketika dongeng-dongeng mu'alaf ternyata punya beberapa saudara yang juga pengen masuk Islam, sudah masuk Islam tapi tidak punya wadah gitu. Dongeng-dongeng gitu kok ada program dari PP, kemudian setelah ya sudah coba didata barangkali ada berapa, akhirnya dikumpul-kumpulin waktu itu masih 6 orang gitu. Terus tambah lagi, oh ini juga kepengen masuk Islam, ini juga kepengen masuk Islam, tanpa kita bukan kita yang bergerak tapi itu hanya mendata. Lalu laporan-laporan, oh bahwa ini sudah Islam loh, ini sudah Islam, keponakanku juga sudah Islam gitu. Jadi yang kami sebut tadi adalah Ibu Lulut Lestari. Mungkin di Kota Pekalongan banyak yang tahu juga para pemirsa ya bahwa Bu Lulut itu aktivis di PMI, di Pramuka, apalagi SSI, SSN nggak tahu saya. Itu beliau itu memang luar biasa dan sudah haji, sudah mengajak saudara-saudaranya yang sudah berazam, artinya sudah berniat mau masuk Islam, maka diajak untuk teguh pendirian di situ untuk meningkatkan, tidak hanya sekedar wis pokoknya mu'alaf ben diwadahi ben untuk bantuan gitu-gitu, tidak seperti itu. Terima kasih Mbak. Baik, luar biasa sekali Ibu Eko. Kemudian tadi kan kita sudah sempat berbicara mengenai sejarah seperti itu ya Bu ya. Kemudian apa yang mendorong akhirnya MCA ini berdiri seperti itu dan launching seperti itu. Nah ini Ayu dan pemirsa di rumah juga penasaran ini Bu. MCA Mu'alaf Center Aisyah ini pasti kan mempunyai sebuah visi serta misi seperti itu ya Ibu ya. Nah ini kalau kita berbicara soal misi dan visi pada program Mu'alaf Center Aisyah ini, sebenarnya visi serta misinya itu untuk apa Ibu? Mungkin bisa dijawab oleh Ibu Endang terlebih dahulu, nanti kita ke Ibu Eko. Oke, baik Mbak Ayu. Jadi visi kami di Mu'alaf Center itu adalah visinya itu terwujudnya mu'alaf yang kuat akidah,
akhlak dan kehidupannya. Nah, kemudian misinya itu berupa program, jadi berupa amal usaha, program dan kegiatan. Nah, di antara lain adalah menanamkan keyakinan, memperdalam pemahaman serta menyebarluaskan ajaran Islam di segala aspek kehidupan. Kemudian yang kedua adalah memperteguh iman, menggembirakan ibadah, mempertinggi akhlak. Yang ketiga, misinya adalah memberdayakan ekonomi sehingga dia bisa mandiri, jadi bisa meningkatkan kehidupannya menjadi lebih berkualitas. Jadi artinya bahwa tujuan kami tadi sudah Bu Eko sitir sedikit ya. Jadi bukan sekedar nek aku melu neng mu'alaf gitu katakan nanti aku dapat santunan dari rasismu. Nah, kita tidak menginginkan yang seperti itu. Jadi kami ingin memberdayakan ekonomi untuk perbaikan kehidupan warga mu'alaf. Insya Allah itu adalah cita-cita kami dari Aisyah. Baik Ibu, tapi ini kita harus cut terlebih dahulu ya. Kita nanti akan teruskan kembali perbincangan kita hari ini tentang tadi visi serta misi, karena banyak sekali pemirsa yang ingin kita kulik bersama. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya pemirsa, kembali lagi Expose, lebih dekat, lebih santai, masih dengan narasumber yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Ini ada Ibu Endang dan Ibu Eko. Baik, ini melanjutkan tadi perbincangan kita mengenai visi serta misi ini Bu Endang. Mungkin bisa di-refresh kembali barangkali dari pemirsa ini belum menangkap secara penuh bagaimana visi serta misi dari Mu'alaf Center Aisyah ini Bu. Baik, tadi saya sampaikan bahwa visinya adalah terwujudnya mu'alaf yang kuat akidah, akhlak, dan kehidupannya. Kemudian misinya itu diwujudkan dalam amal usaha, program, dan kegiatan. Jadi tadi yang pertama adalah memperkuat keimanan. Kemudian yang kedua memperkuat akhlak. Yang ketiga itu prinsipnya adalah memberdayakan ekonomi. Jadi sekali lagi bahwa visi misi kami itu artinya bahwa kita ingin bahwa mu'alaf itu nantinya itu akan mandiri. Jadi istilahnya kami itu akan syukur-syukur bisa memberikan bombongan itu ya. Jadi bukan kalau santunan kok kesannya kayak meremehkan gitu ya. Jadi kita memberikan bimbingan sekaligus bombongan, tapi harapannya bahwa mu'alaf itu nantinya itu akan mandiri. Jadi tidak tergantung lagi di Aisyah. Walaupun yang namanya bimbingan, pembinaan ini memang terus-menerus harus dilakukan. Ya, artinya kita saja yang sudah lama memeluk Islam itu kadang-kadang kalau tidak diingatkan juga ya mungkin agak mulai agak meleot gitu ya. Jadi sehingga ini harapannya itu tadi, jadi mu'alaf itu tidak menggantungkan diri pada Aisyah, tapi nanti setelah ada bimbingan, ada pembinaan, ada bombongan, itu akan dapat mandiri untuk memperbaiki kualitas kehidupannya. Baik Ibu Endang, terima kasih atas jawabannya. Tadi Ayu sempat tertarik sedikit tentang pembahasan visi serta misi seperti itu ya Bu ya. Berarti ini MCA Mu'alaf Center Aisyah ini mungkin apakah tersebar di seluruh Indonesia ataukah hanya ada di Kota Pekalongan saja atau bagaimana Ibu Endang? Iya.
untuk MCA ini karena merupakan program pimpinan pusat, sehingga diharapkan diamanahkan ke seluruh pimpinan wilayah yang ada di Indonesia. Jadi artinya di seluruh Indonesia ini diharapkan dapat melaksanakan program Mu'alaf Center. Nah, khususnya untuk di Jawa Tengah, ini memang 35 kabupaten kota itu belum semuanya. Jadi untuk di Karesidenan Pekalongan sendiri yang kita tahu ya Bu Eko ya, sepertinya masih di Kota Pekalongan. Jadi kabupaten pun belum itu. Tapi untuk daerah yang lain misalnya Sukoharjo, Semarang, Kudus, Pati, Blora itu sudah lebih dulu melaksanakan. Nah, kalau kami, jadi ini sebenarnya awalnya kan tadi saya matur bahwa itu adalah keputusan muktamar. Nah, kemudian pimpinan pusat itu membuat panduan. Jadi dari hasil Rakernas itu pimpinan pusat membuat panduan di tahun 2016. Kemudian diperbaiki, direvisi tahun 2017. Harapannya di tahun-tahun itu kan wilayah daerah itu sudah melaksanakan. Nah, karena kami pada waktu itu belum nemu yang omong-omong itu tadi, jadi kita belum cerita banyak dengan warga. Akhirnya ya kita masih bisa nggak ya kan gitu. Kok kayaknya ini programnya berat, tantangannya berat gitu. Tapi bismillah, kalau itu memang amanah persyarikatan, kita harus berusaha sesuai dengan kemampuan kita yang ada. Nah, baru di tahun 2020 itu akhirnya tadi yang Bu Eko sampaikan, omong ternyata ini saudara saya, ini keponakan saya tadi yang Bu Lulut tadi, saudara, adik, kemudian keponakan, siapa lagi gitu. Loh, ternyata kok banyak juga. Nah, ini kalau tidak diwadahi gitu kan. Jadi kalau misalnya istilahnya dipelihara gitu kok enggak etis gitu ya. Jadi diwadahi sehingga memang karena ada program Mu'alaf Center, ya ayo sekarang bagaimana kalau pimpinan daerah Aisyah Kota Pekalongan punya wadah Mu'alaf Center. Nah, tetapi kita semua tahu bahwa di 2020 itu kan kita semuanya lockdown. Nah, sehingga kegiatan itu sifatnya masih personal ataupun kalau misalnya kelompok ya kelompok terbatas itu. Jadi itu cerita sekilasnya. Baik Bu Endang, luar biasa sekali ya tadi ya. Untuk Bu Eko sendiri mungkin ingin menambahi dari Bu Endang? Jadi setelah omong sana omong sini gitu, kemudian kita bentuk satu WAG itu, grup WhatsApp, biar kita menginfo, karena semuanya harus pakai teknologi yang sekarang itu iptek yang menyesuaikan iptek. Jadinya kita wadahi dalam satu kelompok grup WhatsApp dari situ, sehingga ketika saya pengen ngomong apa gitu semuanya mendengarkan. Tapi itu juga terkendala karena tidak semuanya aktif membuka WA-nya gitu. Betul. Nah, pada perjalanan kemarin ketika sambil kita WA lah, setiap kali ada hari-hari besar gitu memang kita upayakan untuk bisa menyantuni gitu Mbak Nasi, karena baru sebatas menyantuni, belum bisa membina secara intensif. Kemudian waktu itu masjid kita ngarahin untuk sholat di masjid juga, masjidnya juga terbatas. Akhirnya mereka belajar mandiri, belajar di rumah, kemudian dipandu lewat koordinatornya yaitu Bu Lulut melalui grup itu. Gitu Mbak. Baik, luar biasa sekali. Mungkin kalau kita kembali bertanya ini Bu ya, pemirsa di rumah juga penasaran, tadi kan Ibu Endang sempat mengatakan bahwa ada beberapa di wilayah ada yang sudah di-launchingkan, dibuka seperti itu tentang Mu'alaf Center Aisyah sendiri. Nah, ini kalau kita berbicara tentang perbedaan Bu, apakah di setiap daerah yang sudah melaunchingkan atau meresmikan Mu'alaf Center Aisyah ini memiliki perbedaan? Mungkin Bu Endang bisa menjawab? Oke Mbak Ayu, saya yakin perbedaan itu ada.
Karena yang jelas bahwa di setiap daerah itu kan karakternya tidak sama. Jadi kita punya karakter daerah pun berbeda. Kita ada di Pantura, itu beda dengan yang ada di Solo Raya gitu kan. Sehingga bisa juga karena dari masalah ekonomi. Nah kemudian kalau di Pantura, kehidupan di Pantura itu apa ya pada umumnya gitu. Sementara di Solo Raya, di Blora, di Pati, kalau Pati mungkin hampir sama karena sama-sama di Pantura. Jadi yang jelas bahwa Mu'alaf Center yang ada ini saya yakin ada bedanya. Tapi bukan perbedaan yang kita cari, tapi bagaimana bahwa kami Aisyah yang ada di Jawa Tengah itu semuanya bisa tadi menguatkan Mu'alaf, kemudian bisa memberdayakan ekonomi Mu'alaf itu sehingga kualitas kehidupannya menjadi lebih baik. Gitu. Boleh Ibu Eko mungkin ingin menambahi tadi sekilas tentang perbedaan seperti itu Ibu Eko. Ya. Jadi tadi langkah yang akan dijalankan berupa programnya itu kan yang pertama kan pendataan membuat wadah baik individu maupun kelompok, kemudian biar pembinanya enak sesuai dengan kebutuhan masing-masing, kemudian itu sama tentu saja karena ketika pendaftaran juga ada data yang harus diisi itu sama. Kemudian yang kedua pembinaan keagamaan. Pembinaan keagamaan ini semuanya sama karena kita berpedoman pada majelis tarjih, itu pedoman Quran dan hadis, dan untuk Muhammadiyah punya semacam fikih yang namanya pedoman khusus yang biar terarah sama dengan panduannya namanya tarjih gitu. Ada pedoman-pedoman yang biar kita ada kesamaan langkah dalam pembinaan agama. Kemudian yaitu tadi yang membedakan adalah biasanya kearifan lokal gitu ya. Jadi misalnya untuk pemberdayaan ekonomi, misalnya di Pekalongan mungkin mereka yang senang batik ya nanti diarahkan ke batik. Sekarang lagi trennya makanan-makanan kekinian ya mungkin akan diarahkan ke situ. Nah kebetulan anggota Mu'alaf kami ya alhamdulillah dia itu memang spesialis masakan makanan-makanan yang ya Bu ya, kue kering atau makanan apapun, dan dia memproduksi mie, memproduksi tepung mokaf, kemudian tepung lerut yang untuk keamanan lambung itu, dan sebenarnya ini sudah mandiri. Nah kami masukkan nanti di struktur untuk bisa membina teman-temannya. Nah di daerah-daerah lain tentu saja kalau nggak salah yang hebat tuh daerah Kendal itu anggota Aisyahnya sedikit, tapi pembinaan warga Aisyahnya mungkin juga Mu'alafnya saya belum tahu tentu saja, tapi akan sesuai dengan ibaratnya keunggulan masing-masing daerah itu Mbak ya. Baik, ini tadi saya Ayu sedikit ingin bertanya Ibu tentang pemberdayaan ekonomi. Ini menarik sekali tadi untuk kita bahas bersama ya. Kalau sejauh ini di Kota Pekalongan untuk program MCA ini memberdayakan ekonomi kepada anggota para mu'alaf ini seperti apa Bu? Apa yang mereka lakukan? Tadi kan sempat dikatakan menjual seperti itu, menjual batik, produk-produk dan lain sebagainya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail ini seperti apa? Bu Endang mungkin ingin menjawab. Pemberdayaan ekonomi itu harapannya adalah bahwa istilahnya mungkin kalau pada saat-saat ini, apalagi sekarang kondisi rob, banjir gitu kan, sementara di warga itu juga ada yang terdampak, itu memang yang kami usahakan adalah santunan. Jadi kami memang ada semacam MOU dengan Lasismu. Jadi untuk kebutuhan ini itu Lasismu support. Itu dari tingkat pusat, tingkat wilayah maupun tingkat daerah. Jadi ibaratnya santunan untuk mu'alaf ini dalam situasi dan kondisi tertentu itu Lasismu support. Nah, kemudian yang pemberdayaan ekonomi tadi yang kami sampaikan ini masih, jadi artinya seperti tadi yang Bu Eko bahas yang sudah mandiri itu memang sudah, jadi Mbak Eta ya
itu juga mendapatkan bantuan dari Lasismu berupa alat. Jadi kalau alat kan digunakan untuk dia memproduksi. Jadi bukan uang untuk konsumtif, tapi yang diberikan adalah alat. Jadi Mbak Eta ini punya keterampilan, kemudian dia bisa melakukan, sehingga yang dibantukan adalah alat. Nah, sehingga untuk saat ini kondisi ekonominya sudah kuat dan sibuknya juga luar biasa. Nah, kemudian untuk mu'alaf yang lain itu juga yang kemarin itu masih sekedar saya pengen usaha, saya pengen jualan, butuh modal. Nah, jualannya jualan apa? Sekarang yang ngetren kan apa Bu? Yang bakar-bakar, sosis bakar, kemudian apa itu? Pentol-pentol bakar itu kan. Tapi kan ternyata modalnya tidak banyak gitu. Jadi sudah diusahakan ya Bu Eko ya. Nah, tapi ternyata kalau hanya sekedar seperti itu akhirnya kan tidak bisa mengembangkan. Sehingga kami ini langkah ke depannya bahwa pemberdayaan ekonomi itu kami akan artinya bekerja sama dengan instansi terkait untuk dapat melatihkan. Jadi melatih warga agar dia dilatih produk. Nah, tadi yang batik ya diarahkan ke sana, yang makanan, yang kuliner. Tapi tidak hanya sekedar aku butuh modal diberi. Nah, nanti butuh modal diberi tidak bisa mengembangkan, habis. Saya tidak bisa berkembang karena modal saya habis, bantuan lagi. Akhirnya nanti tidak akan berdaya. Jadi kami berharap bahwa dalam memberdayakan ekonomi ada program pelatihan dan kami memang berharap bisa bekerja sama sinergi dengan instansi terkait, dalam hal ini pemerintah. Jadi artinya kalau pemerintah kan misalnya dari dinas perikanan, nah itu biasanya kan untuk olah-olah ikan dan seterusnya itu kan, atau mungkin dari dinas pertanian, mungkin dia yang suka tanam-tanam itu kan menghasilkan juga. Jadi kalau telaten, jadi contoh soal aglonema kita punya, kemudian ditaruh di pot kecil-kecil, orang pengen dibeli 10.000. Nah, 10.000 itu kecil, tapi kalau jumlahnya banyak kan hasilnya banyak. Nah, itu yang ingin kami tanamkan ke warga. Jadi warga tidak hanya sekedar aku butuh modal, diberi modal, nanti habis, butuh modal lagi, diberi modal lagi, habis, maka selamanya tidak akan berdaya. Mungkin itu Mbak Ayu. Baik Ibu, ini kalau misalnya saya ingin bertanya mungkin tentang kendala seperti itu ya Bu ya. Kendala pasti kan ada di dalam program MCA-nya sendiri. Ini bagaimana Ibu untuk kendala apa saja yang terjadi ketika program ini berjalan? Mungkin Ibu Endang atau Ibu Eko? Oke, baik, tapi ternyata waktunya kita akan kembali lagi ya Ibu ya. Nanti pemirsa tetap bersama kami di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Pemirsa, kembali lagi Expose Lebih Dekat Lebih Santai, dan kita masih bersama dengan dua narasumber yang sangat luar biasa di kesempatan hari ini Ibu. Baik, tadi kita ingin melanjutkan perbincangan mengenai kendala seperti itu Ibu Endang terhadap program MCA sendiri. Ini seperti apa kendala yang dialami, apakah aman-aman saja atau masih berjalan saja atau seperti apa? Oke, baik Mbak Ayu. Jadi kalau ditanya masalah kendala, jadi sampai dengan saat ini masih normatif, artinya masih aman-aman saja. Jadi kalau toh misalnya ada kendala, karena di Aisyah itu kepemimpinannya adalah kolektif kolegial. Jadi setiap ada masalah yang ada, kami plenokan. Jadi pimpinan harian dengan ketua majelis, pleno, kemudian kita cari hasil keputusan yang terbaik. Jadi bahasa gampangnya dipikir bareng, ora dipikir dewe gitu. Dipikir bersama. Iya. Paling hanya masalah lokasi biasanya Mbak.
lokasi yang berjauhan untuk ngumpulin jadi satu agak susah, hanya itu saja. Ada yang sepuh, ada yang muda, ada yang sepuh, terus jadinya untuk aku numpak opo dan sebagainya paling gitu. Terus dana sebenarnya ya Ibu ya, untuk dana untuk bisa mengembangkan lebih. Tapi Al-Quran sudah ada pedomannya, inna ma'al usri yusra. Jadi bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi ma'a itu artinya beserta. Jadi Allah sudah ada kesulitan, bersamaan dengan itu ada kemudahan, dan kita yakini itu. Jadi kendala kita anggap sebagai tantangan gitu kalau menurut analisa SWOT itu, bahwa kendala itu menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Gitu Mbak. Baik Ibu, terima kasih. Ini kalau kita berbicara tentang keanggotaannya, mungkin sudah berapa banyak ya Bu yang menjadi mu'alaf di Kota Pekalongan saat ini? Apakah selalu ada penambahan, dan bagaimana cara melakukan pembimbingannya kepada para mu'alaf yang ada di Kota Pekalongan? Mungkin dari Bu Endang ingin menjawab. Baik Mbak, jadi awal tadi Bu Eko sampaikan itu 6 orang. Kemudian bertambah lagi menjadi 10. Kemudian kemarin terdata terakhir itu sudah menjadi 16. Dan 16 itu 13 ibu, yang 3 itu bapak. Dan juga ada anak muda ya Bu ya. Ada satu anak muda. Itu yang paling baru. Nah, tapi setelah di launching kemarin, ini ada laporan lagi dari Ibu Lulut selaku koordinator mu'alaf, itu ada yang mendaftar 3 orang. Jadi insya Allah ada 19 orang. Tapi sekali lagi bahwa setelah kami launching, maka kami harus mendata ulang warga mu'alaf yang ada. Oke, baik. Kemudian untuk bagaimana cara mereka ini, para mu'alaf ini bisa bergabung ke dalam program Mu'alaf Center Aisyah seperti itu ya Bu ya. Apakah ada syarat khusus selain menjadi seorang mu'alaf, dan dari mana mereka mengetahui tentang program MCA ini Bu? Nah, karena ada salah satu ibu tadi yang Bu Lulut itu selaku koordinator mu'alaf, jadi beliau itu semacam narahubung, apa istilahnya, narahubung ya, dengan mu'alaf, dengan lembaga. Nah, untuk menjadi mu'alaf center, apabila ingin tergabung, maka datang saja ke pimpinan daerah Aisyah Kota Pekalongan yang berkantor di Gedung Dakwah Aisyah Jalan Sulawesi, Kelurahan Bendan Kergon, yang biasanya orang lebih mengenal bahwa gedung itu adalah gedung KBIH Aisyah. Nah, di situ tinggal mendaftar saja kepada Majelis Tabligh, kemudian dengan menyerahkan data diri otomatis. Jadi fotokopi KTP atau juga dengan KK. Karena mohon maaf sekali lagi bahwa kami tidak ingin bahwa mendaftar menjadi mu'alaf itu karena hanya ingin aku kalau masuk di mu'alaf nanti aku mendapat santunan, karena bukan itu. Jadi tujuannya adalah bukan itu. Jadi memang benar-benar bahwa mereka itu yang ingin belajar agama, ingin memperdalam ilmu agamanya. Kemudian beliau atau bisa dikatakan kembali ke rumah kita gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi tidak hanya sekedar pokoknya rame-rame ayo daftar ke mu'alaf itu Mbak. Untuk Ibu Eko mungkin ingin menambahi? Jadi mereka kita kumpulkan biar merasa senasib gitu, senasib seperjuangan, biar tidak merasa sendiri, karena ada beberapa mu'alaf yang mungkin dari keluarga mendapat tekanan dan sebagainya, biar dengan ada bersama saudara-saudaranya berbagi curhat dan sebagainya nanti akan lebih mudah. Nah, wadah kita itu seperti itu. Jadi tidak semata-mata untuk hanya berkumpul biasa saja, terus nantinya insya Allah ke depan pembinaannya akan lebih diintensifkan lagi. Terima kasih Mbak. Baik, berarti untuk kedepannya pembinaan akan diintensifkan seperti itu ya Ibu ya. Dan tentunya pasti semoga bisa langsung terus bermanfaat gitu ya Ibu ya.
Nah ini Ayu juga penasaran ini Bu ya, mengenal lebih dekat lagi sesuai dengan judul kita hari ini ya, tentang MCA, mengenal lebih dekat Mu'alaf Center IC ya, seperti itu. Ini ada tidak Bu para anggota mempunyai cerita unik gitu semasa mereka menjadi mu'alaf masing-masing, apakah memiliki cerita unik ketika ingin memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf? Mungkin Ibu Endang bisa menjawab. Nah, kalau untuk cerita-cerita unik itu memang secara pribadi saya tidak pernah mendengarkan langsung begitu kan. Karena apa? Karena Mu'alaf Center ini ada di divisi Majelis Tabligh. Otomatis memang yang keluar masuk sering berhubungan adalah Majelis Tabligh dalam yang dikomandoi Bu Eko Intiningsih itu beserta timnya, sekaligus dengan Bu Lulut Lestari selaku koordinator. Jadi untuk cerita-cerita yang unik, kenapa akhirnya memutuskan ini memang divisi Mu'alaf Center yang ada di Majelis Tabligh. Mungkin Bu Eko? Iya, mungkin Bu Eko ini bisa menjelaskan Mbak Ayu ini. Penasaran Iya, penasaran cerita, gitu ya. Namanya cerita selalu menarik ya Mbak. Dan kenangan itu indah gitu. Setiap kenangan itu enak apa enggak, pokoknya yang sudah berlalu pasti indah gitu. Ada 1-2 yang bisa saya istilahnya saya ungkap di sini, yaitu salah satunya adalah tidak usah saya sebut nama. Jadi ada Mbak yang masih yang cukup muda, tidak terlalu baru, mu'alafnya sudah agak lama. Ini ceritanya katanya pacarnya dulu Muslim gitu, terus main bareng. Kalau pas jam sholat kok pacarku mampir masjid gitu kan. Saya cuma duduk-duduk di teras, Bu Eko duduk-duduk terus dengerin. Iya ada ngaji-ngaji, kok dengernya sejuk ya gitu. Terus suatu saat ayahnya kan bukan Muslim gitu. Dia merasa dimarahin gitu. Sama-sama waktu itu sebelum masuk Islam dimarahin. Ketika dimarahin dia juga lari ke masjid gitu. Dia merasa ini kayaknya tempat yang paling enak untuk ngayemke gitu. Terus saya di situ nemu tulisan apaan? Pikir saya kan Al-Qur'an ya Mbak, orang di masjid gitu. Katanya enggak, nemu tulisan. Nah, tulisannya bunyinya apa? Tulisannya bunyinya, kalau kamu beribadah malam hari sampai nangis-nangis, mohon sama Allah, nanti doamu akan terkabul. Gitu katanya, nemu kata seperti itu. Nah itu saya rasanya kok adem gitu. Terus setelah berjalannya waktu, pacarnya itu pas mau nikah nanting tenan ke Arab lebu Islam tenan gitu. Ya udah yakin bener orang balik neh. Terus akhirnya menikah. Mereka sudah dikaruniai putri 2. Dia yang sering saya misalnya ada bantuan, dia yang tak suruh seksi sibuk karena masih agak kuat, lebih muda gitu. Terus ada satu lagi yang dari keluarga yang ibunya Muslim, terus bapaknya non, terus akhirnya satu persatu ibunya pengen kembali Muslim lagi, putra putrinya satu persatu masuk Islam, tapi beliau sendiri yang sekarang menjadi anggota itu belum bisa. Dia sampai bertahan lama belum bisa. Setelah semuanya masuk Islam, ibunya kembali Islam, adik-adiknya masuk Islam, bapaknya sendiri terdengar di luaran juga akhirnya masuk Islam. Bapak saya kok nggak ngomong? Oh mungkin gengsi Mbak, saya bilang gitu. Bapak-bapak itu kan gengsinya gede ya, pemirsa. Jadinya meskipun dia sudah Muslim, mau ngomong ke keluarganya karena tadinya sudah melarang jangan masuk Islam. Ketika sudah Muslim sendiri diketahui masyarakat, keluarga dapat informasinya dari luar. Terus akhirnya si mbaknya ini, bapak aja udah Islam kok aku belum sendiri gitu. Terus dia sampai memutuskan istilahnya bercerai karena tidak satu iman. Terus akhirnya dia memutuskan untuk berislam. Proses ketika dia masuk Islam itu kayak diarahkan ke suatu tempat yang di situ hijau, aman. Terus Ramadan, kamu bulan depan Ramadan harus puasa, dan itu terulang-ulang sampai 3 tahun. Dia belum juga masuk Islam. Setelah 3 tahun itu akhirnya karena tahu bapaknya sudah Islam, akhirnya dia masuk Islam juga. Ya saya pas dengar kayak gitu mesti nangis. Ini saya karena di sini kan nggak mungkin nangis dewe, tapi ketika mendengar mereka menceritakan itu ikut terharu Mbak Ayu. Dan
Terus ada satu lagi sebagian besar karena pernikahan. Jadi pernikahan baik yang tadinya non muslim terus ikut muslim atau tadinya pernikahan biasa kemudian antara bapak dan ibunya sebaliknya gitu ya. Terus ujung-ujungnya ya akhirnya diberi karunia untuk mendapat hidayah, istilahnya kalau mendapat yang orang tidak kayaknya nggak mungkin deh aku ikut agama kayak gitu, repot amat. Puasa sebulan aku kan enggak ada misalnya gitu. Kayaknya impossible, saya harus bisa ikut ke sana. Tapi ya karena qadarullah, hidayah Allah, siapa yang bisa ngelarang? Jadi tidak ada satupun yang bisa melarang gitu Mbak Ayu. Wah, luar biasa sekali dan menarik ya ceritanya Ibu ya. Nah, ini berbicara tentang pembimbingan yang dilakukan oleh para mu'alaf yang ada di program Mu'alaf Center Aisyah ini Ibu Endang dan Ibu Eko. Adakah jangka waktu yang diberikan dalam pembimbingan tersebut, Ibu? Mungkin Ibu Endang bisa menjawab. Baik, untuk jangka waktu ini memang secara teori itu hanya 3 bulan. Tapi tidak mungkin kan? Jadi sejauh mana kita dapat membimbing secara 3 bulan. Jadi artinya memang target 3 bulan. Tapi seandainya belum, apalagi pemahaman agama, ilmu agama, ya tetap kita dampingi. Nah, kalau Mu'alaf Center yang ada ini memang sudah sejak 2020. Jadi sudah cukup panjang waktunya. Tapi karena memang waktu itu jarang, jadi tatap muka secara langsung, ya akhirnya ya berkepanjangan. Jadi teori 3 bulan. Tapi kita tidak mungkin 3 bulan itu di-cut kalau belum seperti yang diharapkan. Baik, seperti itu ya. Berarti tidak tertentu gitu ya. Intinya nanti bisa berjalan menyesuaikan. Iya, baik. Iya. Nah, ini Ibu untuk penutup sekalian ya. Kita tadi sudah berbincang mengenai Mu'alaf Center Aisyah, mulai dari sejarah, program, kendala, serta apa yang dihadapi oleh program tersebut. Dan untuk anggota-anggota lainnya, ini Ayu ingin bertanya bagaimana ini Bu, harapan ke depan untuk para mu'alaf yang ada di program MCA di Kota Pekalongan. Mungkin Ibu Endang ingin. Iya, jadi harapannya bahwa kami ingin kami berharap bahwa mu'alaf itu merasa aman, nyaman, bahagia, sejahtera dengan akidah barunya, gitu kan? Kemudian yang kedua, mempunyai semangat untuk selalu menambah ilmu agama sehingga dapat beribadah sesuai dengan ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Dan tidak kalah pentingnya bahwa mu'alaf itu menjadi bagian penting dari kehidupan umat Islam sekaligus Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah. Jadi mereka itu merupakan bagian penting dari kita. Itu Mbak Ayu yang bisa kami sampaikan. Luar biasa sekali. Mungkin dari Ibu Eko ingin menambahkan mungkin pesan yang ingin disampaikan seperti itu untuk kepada para mu'alaf-mu'alaf yang ada di Kota Pekalongan seperti itu. Ya, untuk mu'alafku, saya berharap tetap semangat, tetap bersatu padu untuk menguatkan akidah, tetap terjaga akidahnya, kemudian bersinergi bersama-sama kami PDA Kota Pekalongan, utamanya Majelis Tabligh, kemudian agar menguatkan kehidupan dengan senantiasa berkiprah bersama, meningkatkan kualitas kehidupan bersama. Terima kasih Mbak Ayu. Baik, itu tadi ya Bu ya. MCA Mu'alaf Center Aisyah adalah wadah bagi kita yang baru memasuki dan mengetahui ajaran agama Islam. Perlunya mentor dan pembinaan serta pembimbingan dengan tepat lewat program Mu'alaf Center Aisyah. Layaknya sebuah ruang untuk kebaikan bersama serta memberikan akidah yang luas bagi siapapun yang baru belajar mengenai agama Islam. Baik pemirsa, itulah tadi mengenai program Mu'alaf Center Aisyah dengan ibu yang sangat luar biasa, narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada Ibu Endang dan Ibu Eko, yang tentunya memiliki banyak manfaat kepada masyarakat Kota Pekalongan, khususnya para mu'alaf-mu'alaf di Kota Pekalongan. Iya, pemirsa,
Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Namun sebelum itu saya Ayu Sita ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini mengunjungi Expose gitu ya Bu ya, lebih dekat, lebih santai. Dan tentunya semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan Ibu dan pemirsa yang ada di rumah. Insya Allah. Akhir kata, saya Yusita juga beserta narasumber kita hari ini pamit undur diri. Tetap saksikan Expose, lebih dekat, lebih santai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.